kita akan mengkaji kitab ini mulai dari awal, ya. Mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh mu'allif sendiri. Sebelumnya perlu kita sampaikan, ya, bahwa sedikit tentang biografi dari Imam An-Nawawi, ya. Jadi kalau kita baca di dalam tarjamah atau biografi Imam Nawawi, ya, beliau ini nama lengkapnya adalah Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, ya. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Masehi, ya, bertepatan dengan tahun 1233 Masehi. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Ya, saya ulang lagi, saya tadi salah menyebutkan, ya. Lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 1233 Masehi. Jadi kalau tidak salah ini, ya, masih dalam masa kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Beliau adalah seorang pemikir Muslim, ya, di bidang fikih dan hadis, ya. Dan beliau dalam sebuah kisah katakan masa kecil beliau itu adalah sangat dikisahkan dalam sebuah oleh seorang ulama itu dikatakan beliau ketika bermain dengan teman-temannya itu sangat dikucilkan, ya. Bahkan suatu ketika beliau dikucilkan dan menangis. Dalam menangisnya itu menghafal Al-Quran, ya. Coba kita bayangkan, dia menangis tapi sambil menghafal Al-Quran. Ketika itu ada seorang ulama yang menjumpainya, ya. Lalu didekati, kemudian ditanyakan siapa namanya dan sebagainya. Dan ulama ini melihat anak kecil, ya, Imam Nawawi masih kecil ini bakal menjadi seorang ulama besar, ya. Karena beliau melihat dengan hatinya seorang ulama itu membawa Imam Nawawi ke gurunya Imam Nawawi, ya. Itu disampaikan kepada gurunya, tolong anak ini dididik, kelak kemudian akan menjadi ulama yang besar, ya. Kemudian ditanya sama gurunya Imam Nawawi, bagaimana engkau bisa tahu ini jadi ulama yang besar? Ya, saya melihat dengan ya, dia mengatakan seolah-olah ada yang membimbingnya, mengatakan bahwa ulama An-Nawawi yang kecil ini menjadi ulama yang besar. Kata-kata ulama ini kemudian disampaikan kepada ayahnya Imam Nawawi. Nah, sejak saat itu kemudian ayah Imam Nawawi, seorang petang itu, menitipkan anaknya ini, An-Nawawi, kepada guru ngajinya ini, sampai dia hafal Al-Quran tepat pada tahun usia tahun 12 tahun. Ya. Setelah usia 12 tahun, kemudian Imam Nawawi disekolahkan, ya, dalam sebuah madrasah. Lalu di dalam sekolahnya ini, ya, Imam An-Nawawi setiap belajar setiap hari itu diajari 12 guru, ya, 12 ustaz dengan 12 mata pelajaran yang berbeda, ya. Jadi ketika beliau pada usia 12 tahun, ya, beliau kemudian sekolah ini, ya. Beliau oleh ayahnya dipindahkan ke Damaskus, kemudian
mempelajari 12 ilmu pada 12 guru yang berbeda dalam satu hari seperti itu. Ya. Dan memang beliau adalah seorang ulama yang ilmunya ini begitu luar biasa, ya, banyak sekali keahliannya, sehingga pada masa-masa beliau menjadi seorang ulama ini memang ada banyak sekali, ada beberapa karomahnya, ya. Karomah yang dimiliki ulama ini luar biasa. Suatu ketika digambarkan beliau ini saat menulis, ya, lampunya ini mati, ya, lampunya ini mati. Nah, ketika lampunya mati, beliau tulis dengan satu tangan. Nah, tangan yang kanan ini, yang kiri ini menjadi penerangnya itu. Ini karomahnya beliau luar biasa. Jadi, nulis dengan satu tangan, yang satu menjadi penerangnya. Ya, ada satu lagi karomah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, ya. Saat kecil, beliau kecil itu pada malam hari dia terbangun. Ya. Ketika bangun itu kemudian dia melihat cahaya yang terang, ya, cahaya yang terang. Tanya kepada ayahnya, wah ya, ini kok ada cahaya yang terang? Ya. Nah, ternyata itu adalah pas bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar. Ya. Jadi memang itulah beberapa, ya, karomah yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Sehingga tidak heran kemudian pada usia-usia yang begitu muda beliau sudah belajar Al-Quran, ya, dan banyak mengkaji kitab di banyak guru, ya. Sehingga beliau itu mampu menulis banyak kitab. Sehingga menurut pandangan orang-orang Barat itu antara usia Imam An-Nawawi dengan karyanya itu kalau diukur itu nggak imbang, ya. Bagaimana seorang ulama bernama Imam Nawawi pada usia 40 tahun, ya, itu mampu melahirkan banyak kitab. Nah, itu sedikit kisah, ya, terkait Imam Nawawi, ya. Dan beliau dalam pengemarannya, ya, ketika berguru dengan banyak para ulama, ya, seperti ada guru beliau seperti Abdul Aziz bin Muhammad Al-Asy'ari, kemudian Zainuddin bin Abdul Daim, kemudian Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harasani, ya, Zainuddin Abdul Baqa, dan seterusnya. Banyak sekali guru-gurunya, karena di awal sudah kita sampaikan pada usia 12 tahun saja beliau berguru pada banyak guru dengan mata pelajaran dengan kitab yang berbeda-beda, ya. Beliau mempelajari Kutubus Sittah, ya, mempelajari Musnad, Al-Muwatta, mempelajari juga Syarah Sunnah karya Al-Baghawi, ya, Musnad Ad-Daruqutni, dan masih banyak kitab yang lain yang beliau pelajari. Banyak meneliti daerah pada masa-masa beliau yang usia muda itu banyak menulis kitab karena keahliannya tadi itu, ya. Nah, itulah beberapa kitab yang dikasih. Nah, sementara kitab yang ditulis beliau sangat banyak. Di antaranya ini yang kita pelajari, kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Adhkar, kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Kemudian kitab Al-Irsyad fi Ulumil Hadis, ya. Kemudian juga ada kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatul Quran, dan masih banyak yang lain yang mungkin tidak sempat kita sebutkan satu persatu karena sempitnya waktu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, para asatid, para ikhwan, para syabab, dan juga para pendengar yang lainnya, kita akan masuk pada kajian muqaddimah kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin. Sedikit saya sampaikan kenapa kita mengkaji kitab ini mulai dari muqaddimah, ya. Karena kita tahu bahwa para ulama itu kalau nulis kitab, ya,
itu pasti menempatkan maksud dan tujuannya dalam mukadimah. Para ulama itu menempatkan ilmunya justru di mukadimah. Sehingga para pembacanya itu mengerti maksud ditulisnya sebuah kitab. Ya. Mengerti isi kitabnya. Kitab ini berisi apa itu bisa kita baca di mukadimah tadi. Nah, sehingga beliau sangat penting untuk menuliskan yang namanya al-muqaddimah ini. Beliau mengawali menulis muqaddimah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tahu ya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi beliau nulis kitab ini mengikuti Al-Quran. Ya, nanti akan disebutkan bagaimana dalam tiap-tiap bab itu pasti beliau awalnya dengan ayat yang diambil dari Al-Quran. Kemudian di bawahnya itu diberikan penjelasan banyak hadis. Ya. Nah, sama ketika di Muqaddimah beliau nulis mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa ya kita tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim yang ini juga merupakan salah satu dari ayat dalam surah Al-Fatihah atau salah satu ayat di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran ini menjadi kata yang begitu sangat penting ya karena Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Jadi setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus berkahnya. Ya. Itu sudah masuk di kalangan para ulama. Sehingga beliau memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita perhatikan ungkapan atau kalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan kata Bismillah. Ya. Bismillah. Ya, orang biasanya itu Bismillah atau basmalah. Ini penting itu sedikit kita ungkap ya. Jadi diawali dengan jumlah jar majrur ya. Yang jar majrur ini merupakan khobar muqaddam. Khobar dari Bismillahirrahmanirrahim ini ya yang ditaruh di depan. Ya, biasanya susunan itu kan mubtada khobar ya. Tapi khobarnya itu ditaruh di depan kalau itu. Ya. Nah, ini mengandung maksud adalah takdimul jar majrur adalah bimakna litaksis ya. Untuk mengkhususkan. Maksudnya apa mengkhususkan? Maksudnya adalah hanya dengan nama Allah ya. Saya memulai. Ya. Jadi memang di situ ada kalimat yang disembunyikan, yang makhfuf. Ya. Kata Bismillah ini, ya, di situ menyimpan ada kata yang dimakhfufkan, yang disembunyikan. Ya. Takdirnya abtadi'u. Ya. Artinya apa? Saya memulai ya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai. Memulai apa? Bisa memulai apa saja? Bisa memulai membaca, bisa memulai bekerja. Ya. Itu arti ungkapan dari kata Bismillah ini. Ya. Makanya adanya takdimul jar wal majrur ya, atau takdimul khobar ini di mana litaksis untuk mengkhususkan bahwanya pekerjaan yang dilakukan entah itu menulis, mengarang kitab, bekerja atau yang lain itu hanya dengan nama Allah saja pekerjaan itu dimulai. Ya, begitu. Nah, karena itulah kemudian memahami kata basmalah ini penting
agar pekerjaan yang akan dia lakukan itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya pertolongan Allah, pekerjaan yang akan aku mulai ini bisa terlaksana. Hanya dengan pertolongan Allah. Dengan hanya Allah saja. Pekerjaannya itu. Jadi, itulah kemudian dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah. Ya. Kita sampaikan Ar-Rahman itu langsung ya, menunjukkan bahwasanya Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Nah, begitu. Beda Ar-Rahim beda kalau kita kasih Mas Bambang, dimut Mas Bambang. Allah itu nah, itulah mungkin hal penting yang terkait dengan basmalah ya, yang kita sampaikan. Ya, Mas Bambang, dimut Mas Bambang. Dapatkan berkah dari Allah, maka diperintahkan oleh Nabi kita untuk memulainya dengan kalam basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahwasanya kata Bismillah ini merupakan atau mengandung kalimat lain yang berfungsi sebagai perantara ya untuk memudahkan pengertian ya. Jadi sebagai wasilah. Makanya kemudian tidak ada para ulama itu menyebutkan aku memulai ini dengan nama Allah. Itu sudah masuk di kalangan para ulama terkait dengan kata basmalah. Nah, kemudian di situ Imam An-Nawawi mengatakan alhamdulillahi wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini juga penting untuk kita sedikit kita sampaikan di sini ya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajari kita umat Islam ini ketika memuji Tuhannya itu dengan ungkapan alhamdulillah, bukan dengan ungkapan yang lain. Ya. Jadi kata al di dalam ungkapan atau kalam alhamdulillah itu di mana lil istighraq ya. Jadi alnya itu li ta'rifil jinsi. Jadi di mana lil istighraq untuk memberi makna keseluruhan. Ya. Makanya para ulama itu ketika menerjemahkan alhamdulillah dengan segala puji. Ya. Ini tentu sebuah ungkapan yang menjadi bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Ya. Memang Al-Qur'an itu mukjizat terkadang di dalam bahasanya. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Ini kalau kita perhatikan ya susunannya kan mubtada khobar itu. Alhamdulillah itu mubtada, lillahi itu adalah khobarnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengungkapkan kata hamdalah itu dengan ungkapan alhamdulillah, ini kan kalam khobar sebenarnya. Kalam khobar tapi di mana insya'i. Jadi kalau dalam balaghah itu seperti itu ya. Dalam khobar ya memberikan kabar, insya'i itu ya perintah. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah ini kan kalam khobar. Tapi maknanya insya'i, maknanya itu adalah sebuah permohonan ya agar kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Sebenarnya ungkapan pujian itu banyak kalau dalam bahasa Arab itu. Ya. Kita bisa mengatakan Ahmadullah.
Aku memuji Allah, itu juga pujian. Ya. Atau Hamid itu ya Kak. Apa namanya? Alhamdulillah Kak. Ya. Itu juga pujian bagi Allah. Ya. Atau Hamid juga ya Rabbi. Ya. Aku memujimu wahai Tuhanku. Itu juga pujian. Ya. Jadi kata alhamdulillah, kata hamidah yahmadu, artinya kan pujian. Ya. Dan ungkapan pujian dalam itu banyak sekali susunannya itu. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari hambanya memuji Allah itu tidak dengan pujian-pujian buatan manusia, tapi pujian yang langsung dari kalam Allah. Alhamdulillah. Tentu ini mengandung mukjizat yang luar biasa. Orang-orang Arab ketika diutusnya Rasulullah itu paham bahasa Arab. Tapi begitu melihat susunan alhamdulillah, tercengang orang-orang Arab ini. Karena susunannya itu tidak sebagaimana susunan manusia pada umumnya, orang-orang Arab. Ya. Karena itu kemudian di antaranya kalau kita perhatikan Walid bin Mughirah ya, kalau dalam Sirah itu dijelaskan bagaimana beliau sangat kagum dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah. Ya. Beda dengan ungkapan pujian yang dibuat oleh orang Arab. Apa itu ahmaduka ya Allah, hamiduka ya Allah, itu tentu beda dengan alhamdulillah. Karena di situ mengandung ta'rif di sini. Ta'rif lil jinsi. Yang dimana lil istighraq, untuk memberikan makna keseluruhan. Ya. Nah, ini penting untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin agar ketika dia mengungkapkan alhamdulillah ini benar-benar memahami maknanya. Ya. Jadi di sini Allah itu mengajari kita umatnya, hambanya dengan ungkapan pujian yang menggunakan kalam ismiyah, bukan kalam fi'liyah. Jadi alhamdulillah itu kan susunan khobar mubtada atau jumlah ismiyah, bukan dengan jumlah khobar, jumlah fi'liyah. Ya. Kenapa begitu? Para ulama itu menjelaskan, tentu berbeda ya. Susunan ismiyah sama fi'liyah itu beda. Kalau fi'liyah itu kan jumlah atau susunan kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan kita tahu kata kerja itu mempunyai waktu. Ya. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il mudhari, kata kerja sedang. Fi'il amal, kata kerja perintah. Artinya apa? Pekerjaan itu hanya terjadi pada waktu itu. Ya. Misalkan ahmaduka ya Allah, aku memujimu ya Allah. Itu kan susunan fi'il mudhari. Aku memujimu ya Allah. Berarti kejadian itu terjadi pada masa sekarang. Ya, atau sedang terjadi. Besok belum tentu. Ya. Atau hamidu kaya Allah. Ya. Aku telah memuji, berarti pekerjaan memuji itu sudah terjadi pada masa yang lalu. Nah, begitu. Tapi kalau ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu menggunakan jumlah ismiyah yang terjadi pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, dan terus akan terjadi. Dan disebutkan oleh siapapun.
Baik orang pada masa sekarang, masa dulu, maupun masa yang akan datang. Baik yang melakukan pujian itu orang pintar atau orang bodoh, siapapun tetap alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah. Ya. Dilakukan pada masa kapanpun, ya tetap alhamdulillah. Siapa yang mengungkapkan, ya tetap alhamdulillah. Ya. Dari sekian banyak pujian, hanya milik Allah. Pujian. Nah, itulah kemudian Allah sengaja mengajari kita itu dengan ungkapan pujian yang sangat indah sekali. Ya. Makanya dijelaskan para ulama di dalam kitab-kitab Balaghatul Quran itu jelaskan, menunjukkan betapa jumlah ismiyah itu membana makna atsubut wa dawam. Ya, artinya apa? Tetap dan selamanya. Nah, itu. Kalau jumlah itu pakai fi'liyah itu tadulu ala taqayyudil wal khulud. Jadi menunjukkan makna yang terus bisa berubah-ubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Itu kalau jumlahnya jumlah fi'liyah. Tapi kalau jumlahnya itu ismiyah, ya, ungkapan itu disebutkan dengan jumlah ismiyah itu menunjukkan as-subut wa dawam. Kalam pujian itu tetap dan terjadi akan selamanya seperti tidak berkurang dan juga tidak tetap konstan begitu. Ya. Nah, itulah di antara kenapa Imam An-Nawawi itu memulai ungkapan ketika muqaddimah itu dimulai dengan kata alhamdulillah. Itu di antara sedikit ya mungkin yang bisa kita ambil. Jadi alhamdulillah wahidil qahar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, ya. Al-Qahar yang perkasa. Al-Azizul Ghaffar, kemudian juga yang mulia. Al-Ghaffar dan Maha Pengampun. Ya. Mukawwiril laili 'alan nahar, ya. Mukawwiril laili 'alan nahar. Jadi zat yang merubah malam menjadi siang. Tadhkiratal liulil qulubi wal absar, ya, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang punya hati dan punya penglihatan. Wa tafsiratal lidzalil albabi wal i'tibar, dan juga sebagai wa tafsiratal lidzalil albabi wal i'tibar, sebagai pelajaran, ya, bagi orang-orang yang berakal, wal iktibar, dan juga sebagai pelajaran, ya, bisa diambil pelajaran. Alladzi iqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar, yang bisa membangunkan makhluknya dari orang-orang yang terpilih, ya, fazahadahum fi hadhihi dar, sehingga bisa berlaku zuhud, ya, di dunia ini, ya, di negeri, maksudnya di dunia ini. Wasaghalahum bi muraqabati wa idamatil afkar, yang juga menyibukkan, ya, kepada mereka untuk melakukan muraqabah, ya, wa idamatil afkar, dan selalu berpikir, wa mulazamatil itti'adil wal adkar, dan juga bisa menerima, ya, dan juga bisa melihat adanya peringatan, ya, bahwa wafaqahum fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar, dan juga bisa menolong, ya, kepada
atau bisa membiasakan untuk bisa taat serta bersiap-siap untuk menuju ke negeri keabadian. Wal hadari mimma yushituhu wa yujibu darul bawat, dan juga bisa menjauhi dari apa yang bisa menjatuhkan dan juga atau menjatuhkan ke lembah kebinasaan. Wal mukhafadati ala dalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar, dan juga bisa menjaga atas yang demikian itu meskipun kondisi zaman senantiasa berubah dan berubah. Ini ungkapan muqaddimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, mengawali kitab Riyadhus Shalihin ini. Ahmaduhu ablagha hamdinu azkahu wa asmalahu wa an'ama. Jadi aku memuji ya ablaghul hamdin, dengan pujian yang lebih murni, wa aska, dan lebih bersih, wa asmalahu, dan lebih menyeluruh atau mencakup segala satu, wa an'mahu, dan juga pujian yang senantiasa berkembang. Ini pujian-pujian yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-barru al-karim ya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang al-barrul karim ya, yang bisa melimpahkan kebaikan ya, al-karim yang mulia, ar-raufur rahim yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa habibuhu, kekasihnya, wa khaliluhu, dan juga kesayangannya, al-hadi ila siratil mustaqim, dan yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wadda'i ila dinil qawim, penyeru, pengajak kepada agama yang lurus. Shalawatullahi wassalamuhu alaih ya, semoga salawat serta salamnya ya, semoga rahmat dan kesejahteraan, keselamatan terlimpah atasnya, atas beliau. Wa ala sa'ri nabiyina, juga terlimpahkan kepada seluruh nabi ya. Wa ali ghulli, dan juga kepada keluarganya. Wa sa'irus sholihin, dan juga terlimpahkan kepada seluruh orang-orang saleh. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Imam An-Nawawi ketika mengawali menulis kitab. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi di dalam muqaddimah ini Imam An-Nawawi ya menyebutkan adanya satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, yang surat Al-Dhariyat ya, ayat yang ke-56 sampai 57 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun ya. Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada aku. Ya. Di ayat ini disitir oleh Imam An-Nawawi ya, dijelaskan ya. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya mereka khuliqu lil ibadah, diciptakan itu
hanya untuk beribadah. Ya. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Dan juga diciptakannya manusia dan juga jin, ya, di samping beribadah adalah agar menjadi kewajiban, ya, atas mereka itu untuk al-i'tina'u bima khuliqu lahu, memperhatikan untuk apa mereka itu diciptakan. Ya. Jadi manusia sadar kalau diciptakan oleh Allah, tapi juga harus memahami juga, ya, bima khuliqu lahu, untuk apa? Ya. Allah itu menciptakan manusia ini. Wal i'radu an hududi dunya bizzahada. Dan berpaling dari gelimang dunia bizzahada dengan zuhud. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan diciptakannya manusia di dunia untuk beribadah. Dan diingatkan pula agar manusia itu wajib memperhatikan untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Dan juga wajib memperhatikan agar manusia itu berpaling. Ya, berpaling dari gelimangnya dunia, gemerlapannya dunia. Ya. Dengan apa berpaling dari dunia? Bisa dengan sikap zuhud, berlaku zuhud. Fa innaha daru nafat, ya. Karena dunia itu merupakan darun nafat, tempat yang akan sirna. Ya. Tempat yang tidak selamanya dirimu, tapi akan suatu ketika akan sirna. Akan hilang dunia ini. La makhluk ikhlaq, bukan tempat yang abadi. Wa markabu ubur, dunia merupakan markabul ubur, kendaraan untuk menyeberang, ya. Kendaraan untuk lewat saja. Ya. La manjilul khubur, bukan tempat untuk bersukaria, bersenang-senang. Jadi Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita tentang dunia ini, ya, tempat yang pasti akan sirna. Kalau orang Jawa itu mengatakan urip dunia itu mampir ngombe sebentar. Ya. Ibaratnya orang hidup dunia seperti musafir. Ketika dia menempuh perjalanan, suatu ketika dia capek istirahat di rest area, berhenti dulu. Jadi kalau kita ke Jakarta lewat tol pasti akan ada tempat rest area. Nah, tempat istirahat sebentar. Nah, istirahat di tempat area itu ibarat dunia. Masa ada orang tinggal di rest area terus-menerus, kan nggak mungkin. Senene karo sing duwe. Nah, gambarannya dia kayak gitu. Tidak. Di rest area dia gunakan istirahat. Tidak untuk bersenang, istirahat saja. Ya. Melepas kecapean, kepenatan. Dunia juga begitu. Tempat yang singkat, bersinggah. Nah, di tempat singgah di dunia jangan berleha-leha, bersenang-senang, tapi dimanfaatkan untuk ibadah. Ya. Wa masra'ul infisam, ya, merupakan tempat yang pemberhentian yang sementara. Nah, tadi disampaikan seperti rest area tadi. La mautinu dawam, bukan tempat tinggal yang selamanya. Ya. Walihada kanal iqadu min ahliya humul ubbad. Maka, ya, berdasarkan hal ini, ya, orang yang sadar, ya, di antara penduduk dunia ini, humul ubbad, adalah mereka yang ahli ibadah. Jadi artinya apa? Artinya di antara penduduk di dunia ini, orang-orang yang sadar dengan kondisi dunia
akan menjadikan dunia bukan tempat bersukaria, tapi digunakan untuk beribadah kepada wa aqallun nas fiha humus suhan. Dan orang yang paling berakal di antara manusia itulah orang-orang yang mereka itu az-zuhad, orang yang berlaku zuhud dari dunia. Nah, di awal-awal ini Imam An-Nawawi menjelaskan seperti ini, ya, betapa mengingatkan kepada kita yang pertama diciptakan manusia di dunia adalah untuk beribadah. Yang kedua, beliau juga mengingatkan dunia ini adalah tempat yang sementara, tempat yang fana, yang rusak, yang tidak kekal, yang tidak abadi, ya, bukan tempat bersukaria, ya. Dan di antara sekian penduduk bumi ini, dunia ini, dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang bisa memahami dunia pasti akan berlaku obat, akan beribadah kepada Allah, menjadikan kehidupan dunia itu sebagai lahan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dunia mazratul amal, jadi dunia tempat untuk menanam amal kebaikan, juga untuk beribadah kepada Allah. Ya, di samping itu juga orang yang berakal, orang yang berlaku zuhud. Ya, di antara sekian banyak keramaian dunia ini, orang-orang yang bisa memilah dan memilih, ya, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, adalah orang yang berlaku zuhud. Para pemirsa rahimahullah, ini belum selesai, ya, baru dapat separuh, ya, atau seperempat dari muqaddimah dari Imam An-Nawawi. Ya. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan di dalam menyitir sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fa talata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharon faj'alnaha hasidan ka'allam taghna fil ams kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Jadi beliau menyitir sebuah ayat di dalam surah Yunus, ya, yang sangat terkenal, ya. Jadi innama mathal hayatid dunya kama anzalna minas sama. Sungguhnya perumpamaan dunia itu adalah seperti perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, ya. Kemudian fakhtalata bihi nabatul ardi, ya. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi dengan subur, ya, karena adanya air itu. Kemudian ya'kulun nasu wal an'am, sehingga tumbuhan tadi itu dimakan oleh manusia dan juga oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan wan nahar aw naharan, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya, ya, maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau pada waktu siang. Waja'alnaha hasidan ka'allam tagnal bil ams. Lalu kami jadikan tanaman yang, ya, seperti tanaman yang telah disabit tadi seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Jadi di dalam ayat ini betapa Syekh An-Nawawi itu mengingatkan kepada kita, dunia ini ya seperti
air hujan yang diturunkan dari langit. Ketika air itu bisa membasahi bumi, tumbuhlah tanaman. Banyak orang menanam, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, ladang, kebun, ya. Dan orang yang menanam tumbuhan itu mengira nanti besok akan saya panen. Dia mengira dia akan menguasai tanamannya itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan yang namanya azab, ya, mendatangkan kepadanya bencana. Yang bencana itu bisa datang kapan saja, baik pada waktu pagi, siang atau malam, ya. Maka tanam itu dihempaskan oleh bencana, ya, seolah-olah tanaman yang siap panen tadi itu sudah disabit, sudah dipanen, ya, dihempaskan oleh bencana tadi itu. Ya. Lalu pemiliknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pikir mereka yang menguasai tanaman tadi itu sehingga bisa dipanen. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga ayat ini menjelaskan, ya, kepada kita wal ayatu fi hadzal makna katsirun. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang banyak hal, ya. Sehingga dikatakan walaqad ahsanal qail. Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair, innalillahi ibadan kutuna tolakut dunia wa khafu fitana. Jadi sungguh Allah itu mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia dan khawatir terhadap fitnah. Ya. Coba ditampilkan ke bawah, di scroll ke bawah. Itu teksnya, mukadimahnya, tolong di operator, ya. Operator, tolong di scroll ke bawah. Ya, kepada operator itu ada yang perlu di scroll ke bawah. Share screen-nya itu tolong di scroll ke bawah. Ya, operatornya ini mungkin tiduran mungkin. Ya oke lah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bi khayri watan. Ya. Mereka memandang dunia, maka ketika mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, ya, ja'aluha hujjatan wattakhadhu sholihal a'mal fi sufuna. Dan mereka menjadikan amal kebajikan sebagai kapal di atasnya. Oke, scroll ya. Dari tadi operatornya tiduran mungkin ini. Di scroll ke bawah supaya kelihatan itu ya, syairnya itu. Terus ke bawah. Ke bawah terus. Ya, ke atas ya, terus. Nah, itu tadi yang sudah kelewat. Nah, itu. Nggak sadar tadi, diingatkan. Faidha kana halwa ma wasaftuhu. Ya. Ketika keadaan dunia itu seperti apa yang aku sifati, ya, aku gambarkan kayak tadi itu, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Ya. Dan keadaan kita, ya, serta tujuan kita diciptakan sebagaimana telah kami uraikan. Fahakkun alal mukallafi ayat haba bin nafsihi madhabal akhyar. Maka kewajiban atas orang yang mukallaf, ya, ayat haba bin nafsihi, untuk membawa dirinya madhabal akhyar,
membawa dirinya kepada madzhabul akhyar. Madzhabul akhyar bisa bagaimana madzhab, bisa pendapat, seajaran, bisa kepercayaan yang terpilih. Ya. Membawa dirinya kepada pendapat yang terpilih atau ajaran yang terpilih. Ya. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar. Dan melangkah di jalan orang-orang yang berakal dan mempunyai penglihatan. Wa yata'ahhaba lama asyartu ilahi wa yahtamma bima nabbahtu alaihi. Ya. Dan juga mempersiapkan segala sesuatunya, ya, dengan apa yang kami isyaratkan, ya, kepadanya, dan juga memperhatikan dengan yang telah kami ingatkan. Ya. Jadi di sini Imam An-Nawawi memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tentang dunia yang sudah disampaikan tadi, digambarkan tadi bahwa dunia itu fana, tidaklah kekal. Kemudian hanya orang-orang yang beribadah yang bisa mengambil sikap yang tepat dan termasuk orang yang bersyukur. Maka ketika kondisi dunia yang seperti itu, ya, maka kewajiban kita ini adalah bagaimana kita nanti para pembaca kitab ini itu, ya, itu bisa membawa dirinya kepada ajaran yang benar, pendapat yang benar, mazhab yang benar, ya, untuk bisa melangkah berjalan bersama orang-orang yang berakal dan punya penglihatan, punya absor, punya penglihatan. Termasuk juga mempersiapkan, ya, sebagaimana yang aku isyaratkan kepada itu. Dan juga aku ingatkan wa aswabu tariqillah lahu bidzalika wa arsyadu ma yasluquhu minal masalik, ya. Dan jalan yang paling tepat untuk dalam hal ini, ya, jalan yang bisa memberi petunjuk kepada melaksanakan taat tubuh bima sohaan nabiyana sayyidina awalin wal akhirin. Jadi apa namanya, jalan yang bisa memberikan petunjuk itu jalannya dengan jalan melaksanakan hadis, ya, hadis yang sahih dari Nabi kita, ya, dan juga wa akramas sabiqin wal lahiqin, ya, para pemimpin, ya, orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang terbelakang, ya, orang yang belakangan ini, dan orang yang paling mulia orang terdahulu dan orang yang terbelakang. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada seluruh nabi dan juga ya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada seluruh nabi. Waqad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan juga takwa. Ini surah Al-Maidah ayat yang kedua. Nah, jadi itulah penegasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Muqaddimah. Dan juga di dalam Muqaddimahnya beliau meneruskan wasoha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ya. Jadi Allah itu akan senantiasa membantu seorang hamba selama hambanya membantu saudaranya. Qal man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya.
Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ya, maka baginya akan mendapatkan pahala yang semisal. Maka man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ul la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Jadi barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya akan mendapat pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Dan hal ini tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa annahu qala li aliin, ya. Jadi Nabi juga mengatakan kepada Sayyidina Ali, wallahi li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Jadi Nabi berkata kepada Ali, demi Allah, sungguh Allah akan memberi petunjuk kepada seorang lantaran kamu itu lebih baik daripada hewan ternak yang. Ini beberapa hadis yang memberikan semangat kepada kita betapa yang pertama kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, ya. Dan juga Nabi kita mengingatkan kepada kita, jadi saya mengingatkan kepada kita melalui lisan Rasulullah ini bahwasanya Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu mampu membantu saudara yang lain. Nah, ketika saat pandemi kayak begini, ya, kita tahu banyak saudara kita yang sakit, itu ya harusnya kita membantu mereka, nolong mereka. Apa kesulitan mereka, kita bisa bayangkan ketika seorang kena COVID itu, ya, dan isoman, dia tidak bisa kemana-mana dia itu. Kalau kemana-mana dia akan menular orang lain, maka dia di rumah. Ketika di rumah dia nggak bisa bekerja, dia tidak bisa pergi ke pasar untuk beli makan. Ya. Maka saudara yang lain, tetangganya harus membantu, mencukupi kebutuhannya. Ini ladang pahala. Ya. Kemudian juga Nabi kita mengingatkan, ya, barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, ya, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti petunjuk tadi. Ya. Bahkan digambarkan di dalam hadis yang terakhir, orang yang bisa memberi petunjuk kepada seorang itu, maka itu lebih baik nilainya daripada onta merah. Atau dalam hadis lain dikatakan bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa. Nah, ini kan motivasi buat kita. Kita bisa mengajak kepada orang. Ya. Para pemirsa rahimahullah, di bagian akhir, hampir akhir, saya mengatakan, qara'aitu an asma'a mukhtasaran minal ahadits sahihah. Ya. Aku memandang perlu untuk mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan lisahibi ilal salikin, ilal akhir, ilal akhir, yang mencakup, ya, yang berisi berupa jalan atau cara bagi para lisahibi ilal akhir, para pembaca atau para pelaku menuju kepada akhirat. Bamukhasilan ada bihi al-batinati wal dhahir, dan bisa menguraikan secara rinci adab-adab atau etika atau budi pekerti yang baik secara batin maupun secara lahir. Jami'an litarhibi wa tarhibi, yang terkumpul atau memadukan antara anjuran dan peringatan. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan seluruh jenis adab para salikin, ya, orang-orang yang menempuh sebuah jalan para salikin. Min ahadits zuhdi, berupa hadis-hadis tentang zuhud, wariyadhatin nufus, melatih jiwa, wa tahdibil akhlak,
dan juga mendidik akhlak. Wa taharatil qulubi wa ilajiyah, dan juga mensucikan hati, wa ilajiyah, dan obatnya. Ya. Jadi berarti apa? Hati itu bisa kotor, butuh pembersih. Hati bisa sakit, perlu obatnya. Nah, begitu. Wasiyanatil jawarihi wa izalatil wajihah wa izalati wijaziyah, dan juga wasiat jawari, menjaga anggota badan kita ini, wa izalatil wijaziyah, untuk bisa menghilangkan kebengkokan atau menghilangkan ketidaklurusan, berarti bengkok. Wa ghairidzalika min maqasidil arifin, dan lain sebagainya yang merupakan tujuan dari para arifin, para ahli ma'rifat. Wa altazimu fihi alla adzkara illa hadisan sahihan minal wadhihat. Dan juga aku mewajibkan diriku untuk tidak mencantumkan, tidak menyebutkan illa hadisan sahihan, kecuali hadis yang sahih, ya, minal wadhihat, hadis yang sangat jelas, mudhafan ilal kutubil sahihatil masyhurat, yang menyandarkan kepada kitab-kitab yang sahih, yang masyhur, yang terkenal. Usatiru al-abwaba minal Qur'anil aziz bi ayatil karimat. Dan aku memulai tiap-tiap bab, ya, dengan mengambil dari Al-Qur'an berupa ayat-ayat yang mulia. Wa wasikhu ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi makna khafiyin binafa'isa minat tanbihat. Dan aku menjelaskan, ya, memaparkan apa yang membutuhkan dijelaskan, ya, dengan tepat, atau syarhin makna khafiyin, atau penjelasan makna-makna yang samar dengan beberapa catatan yang perlu untuk diperhatikan. Nah, ini menunjukkan betapa Imam An-Nawawi ini ketika mengarang kitab ini, dia pasti memulai tiap babnya dengan menggunakan ayat. Jadi kalau kita buka tiap bab, misalkan bab tentang pertama itu tentang niat. Nah, itu bab tentang niat itu dicantumkan dulu ayatnya, ya. Ya, seperti ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan seterusnya ayat. Ini mesti ada, tiap bab ini ada ayatnya. Nah, setelah ayat itu kemudian diterangkan tentang hadisnya. Nah, disebutkan hadisnya. Dan hadis yang disebutkan ini adalah hadis semuanya sahih. Ya. Yang diambil dari kitab-kitab sahih yang muktabar, yang masyhur. Ya. Ada kitab sahih, kitab Bukhari, kitab Muslim. Itu kitab sahih yang, ya, paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan kitab sahih para imam yang lain, ya. Ada sahih Imam Ahmad, Imam sahih yang lain, itu banyak kita jumpai. Nah, itu beliau menyebutkan hanya mengambil hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, kemudian juga beliau menyampaikan betapa dengan menyebutkan hadis-hadis yang sahih tadi itu, ini beliau lalu juga menjelaskan kepada kita, menguraikannya dengan adab-adab baik secara lahir maupun batin. Ya, luar biasa. Beliau mengumpulkan memadukan antara targhib wa tarhib, ya, antara anjuran, semangat, ya, dan peringatan, ya, tarhib, ya, termasuk dengan berbagai macam adab, etika para salikin, ya. Para salikin adalah orang-orang yang menempuh jalan yang ini, sebenarnya term yang biasa dipakai oleh
orang-orang tasawuf itu begitu ya. Disalikin adalah salaka yasluku ya. Makanya kan di dalam Al-Qur'an juga dipakai kata-kata itu ya. Seperti misalkan para salik, para pelaku suluk ya. Itu memang asal kata dari kata salaka ya. Itu seperti dalam ayat alladzi ja'alakumul ardo mahdaw wa salaka lakum fiha subula. Tuhan yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian ya. Kemudian wasalaka lakum fiha subula. Dan menjadikan ya, salaka menjadikan jalan di atasnya bagi kalian. Jadi kita salaka ya, suluk ya. Para salik ya, orang-orang yang menempuh jalan ya. Jadi seperti itulah. Jadi Imam An-Nawawi juga mengungkap itu, menunjukkan betapa orang-orang para salikin, orang menempuh jalan para salik itu dijadikan sebagai contoh ya, agar para pembaca itu juga menempuh para salikin ya. Orang-orang yang menempuh suluk ya. Di dalam perjalanan mendapatkan ma'rifatullah. Nah, seperti itu. Dan juga beliau juga mengungkapkan bagaimana dalam muqaddimah ini menyebutkan melatih jiwa. Nah, begitu. Waria dotin nufus. Memang kalau kita perhatikan kitab ini itu luar biasa ya. Di dalamnya itu banyak sekali. Nah, kalau kita kasih itu menjadikan hati menjadi tenang, hati menjadi menjadi tidak seperti sebelumnya ya. Tapi hatinya itu lembut ya. Ini luar biasa. Tapi ya harus dikaji dengan mendalam supaya apa? Kajian itu ada akarnya, ada pengaruhnya kepada jiwa, kepada hati. Kalau enggak ya akan lewat begitu saja. Ya. Termasuk juga beliau juga mengingatkan kepada kita betapa menempuh jalan sebagaimana para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat. Itu luar biasa. Wa idza qultu fi akhir hadis, dan ketika aku katakan di dalam akhir hadis itu muttafaqun alaih ya. Maknahu rawahul Bukhari wa Muslim. Itu maknanya bahwa hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Disepakati dua imam hadis yang utama ya, ini Bukhari Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitab, dan aku mengharapkan ya dengan sempurnanya kitab ini an ya ayyakuna sa'iqan lil mu'tamani bi ilal khairat, bahwa kitab ini mampu menjadi pemandu buat orang-orang yang membaca untuk mendapatkan kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qabaihi wal muhlikat, dan mampu menjadi pencegah berbagai macam keburukan dan wal muhlikat, dan kehancuran, kerusakan. Wa ana sa'ilun akhan in taf'a bi syai'in minhu ayad'uli. Dan aku mohon minta kepada saudara yang memanfaatkan kitab ini, ayad'u wali, untuk mendoakanku, wali-wali daya, dan juga kepada kedua orang tua. Wa masaikhi, dan juga kepada para syekhku, para guruku. Wa sairi ahbabina, dan juga kepada seluruh orang-orang yang aku cintai. Wa muslimin asman, dan seluruh kaum muslimin. Wa 'alallahil karimil i'timadi, dan hanya kepada Allah kami
pegang teguh. Wa ilahi tahwidi wastinadi, dan hanya kepadanya lah aku berserah diri dan juga menyerahkan diri. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakim. Selesai. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi itulah mukhatimah yang dilakukan oleh Syekh An-Nawawi ketika mengarang kitab ini. Apa? Dengan mukhatimah ini kita tahu maksud dan tujuan ya apa beliau menulis kitab ini, ternyata sungguh luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu pembacaan mukhatimah. Mungkin ada sesuatu yang barangkali ditanyakan. Kebetulan untuk edisi pertama ini tidak ada hostnya. Langsung saja barangkali ada yang ingin menanyakan, monggo silakan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan lengkapi dengan moderatornya atau hostnya sehingga bisa mengatur pembacaan ini. Ya. Tentu karena tadi tidak ada yang mengarahkan ya langsung kita mulai. Monggo. Barangkali ada yang ingin menanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, artinya cukup. Ya. Silakan. Hadir di sini ada Ustadz Rozak, ada Ustadz Walkito, ada juga Ustadz Bambang, ada Ustadz Nasution, ada Ustadz Iwan. Monggo, kalau ada ingin disampaikan tentang pembacaan kitab Muqaddimah, insya Allah minggu depan pada hari yang sama, yakni Ahad malam Sabtu malam Ahad, akan kita mulai bab yang pertama, yaitu tentang babul ikhlas wa ihdharin niyah, ya. Tentang ikhlas dalam menghadirkan niat dalam semua perbuatan, fi jami'il a'mal wal aqwal wal akhwal al bariza wal khafiyah, ya. Semua amal, baik perkataan, perbuatan, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Nah, karena malam ini hanya kitab Muqaddimah yang kita bacakan, berarti ya mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Silakan. Kalau tidak ada, akan kita akhiri kajian kitab Muqaddimah bab tentang kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin bab tentang Muqaddimah tadi. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, ya, monggo itu hadir pula Ustaz Surayo. Mungkin ada yang disampaikan tentang Muqaddimah tadi. Jadi pentingnya Muqaddimah kita sampaikan agar para pengkaji kitab Riyadhus Shalihin itu mengerti makna dari ditulisnya kitab ini dan apa yang ingin didapat, itu mengerti, punya akar, punya pengaruh dengan perilaku kita, sehingga insya Allah dengan mengkaji kitab ini hati kita ini menjadi lembut, artinya terenyuh dengan kebenaran, mudah untuk menerima kebenaran, ya. Kemudian juga menjadi tawadhu hati kita ini, tidak meremehkan orang lain, ya. Hati kita akan senantiasa bisa menempatkan, ya, memposisikan antara kepentingan duniawiya dengan kepentingan akhirat. Bisa bersikap berzuhud sebagaimana yang disampaikan oleh muallif, ya, al-musannif Imam An-Nawawi. Bisa menjadi selalu ingat hati kita dengan ungkapan-ungkapan baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun makalah para ulama yang ada di dalam kitab ini.
sehingga kita benar-benar mampu untuk menjiwai, ya. Jadi dikatakan wariyadatin nufus, ya, melatih jiwa, berarti jiwa kita ini benar-benar dilatih, ya, dengan adanya kitab ini. Baik, kalau tidak ada berarti kajian kitab ini untuk bab mukadimah kita selesaikan pada ini, dan saya mohon maaf manakala ada kesilapan di dalam membacakan kitab mukadimah tadi, ya, bagian mukadimah tadi, semata-mata itu karena kedhaifan saya, ya. Dan kalaupun benar, ya insya Allah itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita akhiri kajian kitab ini, bab mukadimah ini, dengan bacaan penutup majelis.